Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Bovendigul melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hadirnya Perda Nomor 3 Tahun 2024 diharapkan dapat menekan penyakit sosial masyarakat seperti miras, perjudian, prostitusi, dan kriminalitas lainnya. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Barmase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Rabu 20 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemda Bovendigul melaksanakan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat dapat memahami dan mendukung Satpol PP dalam menjalankan tupoksinya sebagai penegak Perda. Sebagai penegak peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan dan menjaga ketentraman serta ketertiban umum. Sehingga ke depan apabila ada penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tedora Talubun mengatakan, dalam melaksanakan Perda Nomor 3 Tahun 2024, Satpol PP tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan dukungan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, sehingga tugas dari Satpol PP bisa dilakukan dengan baik. Kalau untuk pemerintah kami harapkan dukungan dari pemerintah daerah sehingga kedepannya itu Satuan Polisi Pamong Praja ini bisa melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, karena tanpa dukungan kita tidak bisa berjalan. Sekecil apapun kalau tanpa dukungan kita akan berdiam di tempat. Sebaik apapun perda yang telah dibuat, kita tidak dapat melaksanakannya. Untuk itu dukungan dari pemerintah ini untuk kami Satpol PP bisa melaksanakan tugas di lapangan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kami lihat begitu besar beban yang harus diberikan kepada Satpol PP untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan. Sebaik apapun perda yang dibuat oleh pemerintah daerah, jika tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka fungsi penegakan perda tersebut tidak akan berjalan baik. Sebaliknya, sebagai penegak perda, Satpol PP membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun masyarakat agar ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat bisa dengan mudah diwujudkan. Diharapkan seluruh stakeholder yang ada di Bovendigul bersama-sama saling mendukung dalam menertibkan lingkungan sekitar yang dimulai dari diri sendiri hingga berkembang ke masyarakat. Apabila diri pribadi sudah tertib, tidak menutup kemungkinan lingkungan sekitar akan ikut tertib yang akan menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama, ada 7 penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Perda Kabupaten Bovendigul Nomor 3 Tahun 2024 tentang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat meminta bagian hukum Setda membawakan materi sosialisasi tersebut.
Narasumber sekaligus Kepala Bagian Hukum Setda Bovendigul Joko Kohari mengatakan, dalam Perda nomor 3 tahun 2024 yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ada 7 kegiatan yang harus dilaksanakan Satpol PP. Di antaranya seperti pembinaan dan penyuluhan, patroli keliling, kemudian dari aspek pengamanan, pengawalan, sampai dengan penertiban dan penanggulangan unjuk rasa. Hal ini merupakan salah satu kewenangan Satpol PP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti apa yang tadi disampaikan, pada intinya dalam Perda ini ada hal yang harus dilaksanakan, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP ya, terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tadi sudah sampaikan ada 7 ya, kegiatan yang dilaksanakan: deteksi dini, ya, pembinaan dan penyuluhan, lakukan patroli, lakukan dari aspek pengamanan, pengawalan sampai dengan penertiban dan penanggulangan unjuk rasa. Itu salah satu kewenangan Satpol PP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara terkait dengan penertiban, ada beberapa item yang harus ditertibkan seperti penertiban terhadap masalah-masalah sosial, penertiban terhadap aparatur sipil negara, dan penertiban terkait usaha yang harus memiliki izin. Penertiban ini pun tidak bisa dilakukan oleh Satpol PP sendiri, walaupun diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan perda, tetapi harus juga melakukan koordinasi sinergitas terhadap aparat penegak hukum lainnya, seperti pihak kepolisian, agar penertiban bisa terlaksana dengan baik. Diharapkan perda yang sudah ditetapkan dan diundangkan melalui lembaran daerah per 19 September ini sudah harus berjalan. Disarankan Satpol PP segera membentuk tim penegak perda terhadap Perda Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, di mana dalam tim tersebut dapat melibatkan unsur lain seperti masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pihak kepolisian, agar penegakan perda tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Hadirnya Perda nomor 3 tahun 2024 tentang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diharapkan dapat menekan tingginya penyakit sosial masyarakat seperti miras, perjudian, prostitusi dan kriminalitas lainnya di Kabupaten Bovendigul. Sosialisasi peraturan daerah Bovendigul tentang Perda nomor 3 tahun 2024 yang diselenggarakan Satpol PP di Aula Kantor Bupati diikuti oleh organisasi perangkat daerah, TNI Polri, anggota Satpol PP, kepala kampung, serta masyarakat dan pelaku-pelaku usaha. Di mana dengan diterbitkannya Perda tersebut memiliki payung hukum yang sah dalam mengatur ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Fahrudin Isnanto saat membuka kegiatan sosialisasi menyebut dengan adanya Perda nomor 3 tahun 2024 dapat meminimalisir dan menekan berbagai penyakit sosial masyarakat seperti miras, perjudian, prostitusi maupun kriminalitas lainnya. Dengan Perda ini diharapkan mudah-mudahan nanti bisa minimalisir, syukur bisa menekan adanya beberapa penyakit masyarakat, termasuk miras, perjudian, prostitusi, kriminalisasi atau kriminalitas, dan juga dalamnya dari sosial. Tentunya ini nggak terlepas dari teman-teman kita, terutama di KPP, SDM yang profesional, yang berkualitas, dengan berbagai macam tuntutan yang ada, baik sertifikasi maupun di kelas kita yang dilaksanakan. Sehingga diharapkan setelah adanya Perda ini dari Satpol PP itu nanti coba ke depan direncanakan supaya teman-teman kita SDM-nya bisa mumpuni, berkualitas dan juga bisa bertugas sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Perda. Namun juga tidak kalah pentingnya perlu adanya fasilitas. Biarpun kita sudah SDM-nya profesional tapi yang ada fasilitas tentunya tidak maksimal. Sehingga dengan sinergi SDM yang mumpuni dengan pemberian fasilitas yang cukup, maka kinerja dalam rangka menegakkan Perda akan menjadi semakin baik. Terlepas dari hal ini, pihak Satpol PP juga harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas sehingga bisa bertugas sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan daerah. Selain SDM, harus dilengkapi juga dengan fasilitas yang mumpuni. Karena jika SDM-nya profesional tetapi fasilitasnya minim, maka tugas yang dijalankan tidak akan berjalan baik. Diharapkan sinergitas dan kerjasama dari berbagai stakeholder dapat mendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya menegakkan Perda nomor 3 tahun 2024. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, masyarakat Kabupaten Bovendigul diminta melaporkan pada Dinas Kesehatan apabila mendapati pelayanan yang kurang baik, termasuk ketidakhadiran tenaga medis di tempat tugas. Resmi ya, boleh ya. Terima kasih, luar biasa. Memasuki tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul akan terus berbenah, terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah distrik-distrik. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul Yohana Cynthia Sarce Mause menegaskan akan serius untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Dirinya telah memerintahkan para tenaga medis untuk kembali ke tempat tugas masing-masing dan melakukan aktivitas pelayanan seperti biasanya. Seluruh petugas kesehatan di wilayah Bovendigul diminta untuk tidak meninggalkan tempat tugas tanpa alasan yang pasti. Masyarakat Bovendigul diminta melapor kepada Dinas Kesehatan apabila menemukan petugas, termasuk kepala puskesmas yang tidak berada di tempat tugas. Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan apabila mengalami pelayanan kesehatan yang kurang baik di setiap fasilitas kesehatan yang ada. Staf kesehatan saya sudah perintahkan semua kembali ke tempat tugas. Saya sudah dengar banyak bahwa staf saya banyak yang tidak hadir. Saya sudah tekankan mulai tahun ini, mohon maaf saya sampaikan sekali lagi karena saya per Desember kemarin sudah diangkat sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Jadi seluruh nakes yang tersebar di Bovendigul menjadi tanggung jawab saya.
Dan saya sudah perintahkan seluruh nakes untuk kembali ke tempat tugas untuk melakukan pelayanan. Jadi jika ada teman-teman di dinas kesehatan yang tersebar di beberapa puskesmas yang tidak pernah melaksanakan tugas mau kampusnya atau tenaga kesehatannya, masyarakat juga bisa memberikan laporan kepada kami biar kami bisa mengambil tindakan tegas kepada teman-teman yang tidak melaksanakan tugas. Selain itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan juga berharap masyarakat Bovendigul terutama yang berada di wilayah pedalaman harus bisa memberikan perlindungan kepada tenaga medis agar mereka merasa aman dalam bertugas untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Tim Liputan Digul TV Ones melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. SMA Santo Yosep Tanah Merah mulai melaksanakan ujian akhir sekolah pada hari Jumat 14 Maret 2025 kemarin. Kepala Sekolah Santo Yosep Franciscus Panggalo Timang tekankan kepada siswa-siswinya untuk hadir tepat waktu dan tidak terlambat saat mengikuti ujian akhir sekolah. SMA Santo Yosep Tanah Merah mulai melaksanakan ujian akhir semester untuk siswa tingkat akhir pada Jumat 14 Maret 2025. Diketahui UAS baru dilaksanakan di hari Jumat karena pelaksanaan ulang semester genap pada 8 Maret kemarin, sehingga penyesuaian persiapan memasuki ujian akhir sekolah ditunda pada hari Jumat ini. Pelaksanaan ujian tersebut akan berlangsung hingga 19 Maret 2025 nanti. Pelaksanaan ujian tersebut akan berlangsung hingga tanggal 19 Maret nanti, dengan 15 mata pelajaran yang diujikan, di mana untuk hari pertama ada 3 mata pelajaran yakni agama, PPKN, dan bahasa Indonesia. Sementara siswa-siswi kelas akhir yang mengikuti UAS di Santo Yosep Tanah Merah sebanyak 105 orang. Namun pada hari pertama pelaksanaan ujian terdapat 1 siswa yang terlambat sehingga tidak mengikuti ujian pertama. Pihak sekolah akan mengusahakan untuk diadakan ujian susulan. Semua ada ikut, memang tadi ada 1 yang
terlambat sehingga nanti akan mengikuti susulan karena dia sudah selesai yang pertama baru dia sehingga kami bilang ya istirahat saja nanti susulan yang hari itu kita lakukan. Ya. Berarti kalau ada yang tidak mengikuti ujian apa ini bisa mengikuti ujian? Ya memang nanti kita usahakan untuk kebijakannya adalah susulan karena memang kita sudah artinya sudah sampaikan ya bahwa harus tepat waktu, kita toleransinya sampai jam 7.45 itu ya artinya kan kita mulainya 7.30. Kalau ada terlambat di atas itu masih kita toleransi sampai jam 7.45 artinya masih bisa itu. Karena itu juga kita sudah sampaikan dalam forum rapat orang dengan orang tua, kita juga sampaikan masih apa namanya ya bahwa tepat waktunya jangan terlambat. Terakhir kami juga memang masih kirim surat ke orang tua pemberitahuan bahwa ya waktu ujian itu dari jam 7.15 kita ke 7.15 sampai 7.30 sehingga yang sampai jam 7.50 kalau jadi di atas itu maka kami pada hari itu tidak akan diikutkan ujian. Diakui Kepsek SMA Santo Yosep dalam persiapan untuk UAS ini tidak ada kendala yang dihadapi, hanya saja terkendala pada pelaksanaan ujian yang mengalami keterlambatan. Diharapkan pelaksanaan ujian akhir sekolah khususnya di SMA Santo Yosep Tanah Merah dapat berjalan dengan lancar. Siswa-siswi diminta untuk semangat dan siap mengikuti ujian akhir sekolah tersebut. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita Nuk Bagen, Nuk Bagenep, Nuk Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Permase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.